apa? Yang dimaksud bleeding itu apa? Zaki. Ki. Zaki. Zaki. Mana Zaki? Zaki. 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 Bleeding itu apa, Ki? Kurang tahu saya. Kenapa, Ki? Belum pernah dengar bleeding. Itu ramai banget, kamu lagi ngumpul di kos-kosan ya? Kayak di kosnya. Hah? Bleeding itu airnya keluar gitu. Airnya? Keluar. Airnya keluar. Airnya keluar gimana? Naik ke atas permukaan. Naik ke atas permukaan itu. Naiknya air ke permukaan beton. Jadi biasanya beton setelah selesai dicor, diratakan, dipadatkan, itu kadang-kadang yang beton yang kurang baik itu ada air yang suka mengembang, menggenang gitu di permukaan beton. Itu disebut dengan bleeding. Usahakan tidak terjadi bleeding, karena kalau terjadi bleeding itu air yang naik tadi ke permukaan tadi dia akan menguap. Nah, kalau menguap maka yang terjadi adalah retak, susut ya, retak karena susut itu seperti itu. Nah, cara mengatasi supaya tidak terjadi bleeding itu usahakan jangan menggunakan agregat halus atau pasir yang terlalu halus. Nah, pasir itu kalau kemarin kamu ingat pas pada saat buat mik desain beton itu ada pasir zona 1 sampai 4. Pasir zona 1 itu adalah pasir yang kasar, paling kasar. Zona 4 paling halus. Nah, jangan gunakan pasir zona 4 atau zona 1. Enggak bagus tuh buat betonnya. Yang ideal yang mana? Pasir zona 2 atau 3. Nanti kalau pakai pasir zona 4 butirannya terlalu halus, maka biasanya terjadi bleeding. Kalau bleeding maka susut. Retak karena susut. Biasanya retak karena susut itu dia letaknya ada di permukaan yang atas. Permukaan atas. Kan ada misalnya plat gitu kan, ada atas dan bawah. Biasanya kalau susut itu di daerah atas. Di daerah yang atas itu susut dan retaknya tidak beraturan. Nah, itu retaknya tidak beraturan. Itu kalau retak karena susut ya. Jadi itu maka hindari. Nah, beton itu harus dirawat tujuannya sampai umur 28 hari. Tujuannya apa? Supaya pada saat itu tidak kehilangan air secara tiba-tiba. Jadi kekuatan beton tercapai full penuh itu pada 28 hari. Nah, itu seperti itu. Ya. Terus kemudian dia lebih tahan terhadap api atau suhu yang tinggi. Ya, itu biasanya kalau terjadi kebakaran ya, Biasanya kalau beton tuh lebih tahan terhadap kebakaran karena titik lelehnya lebih tinggi dibanding baja. Ya, kalau baja itu kebakaran 1 jam tuh biasanya struktur sudah rubuh gitu ya. Kekuatannya sudah kehilangan kekuatan yang sangat besar. Tapi kalau beton masih bisa kuatannya sampai 70%. Nah, itu. Terus kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah ini ya, itu kelebihannya. Nah, kelemahannya beton itu kuat tariknya rendah. Cirinya apa? Kuat tariknya rendah. Gampang retak, gampang patah. Itu ya, jadi itu kuat tariknya rendah. Maka dia butuh bantuan tulangan untuk menghadapi tarik tadi. Terus kemudian yang kedua, dia ribet kalau struktur beton bertulang itu. Karena membutuhkan acuan perancang selama pekerjaan berlangsung. Ribet, buka begestingnya pun tidak sembarangan ya. Jadi tidak boleh tidak boleh sembarangan tidak boleh sembarangan buka begesting. Jadi tidak boleh sembarangan buka begestingnya. Jadi biasanya buka begesting itu butuh waktu tertentu. Nah, untuk beton itu pada umur 14 hari atau 2 minggu itu dia sudah bisa begestingnya dibuka karena dia kekuatannya sudah mencapai sekitar 60-70%. Artinya beton itu sudah mampu memikul berat sendiri struktur, tetapi dia tidak boleh beban hidup bekerja secara full, secara penuh. Nah, itu seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, dia stabilitas volumenya rendah. Stabilitas volumenya rendah. Nah, itu artinya apa?
itu tadi gampang menyusut, terutama kalau volume betonnya besar. Contohnya ngecor plak, rigid pavement, kemudian ngecor bendungan, itu kan volume betonnya sangat besar. Atau ngecor pile cap seperti pile capnya Suramadu itu tebal sekali itu, sampai hampir 2 meter itu tebalnya. Itu biasanya betonnya rawan terhadap susut dan retak. Maka untuk mengantisipasi itu harus ada trik-triknya, ya, itu seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat dari beton. Sifat-sifat dari beton bertulang. Yang pertama, dia kuat terhadap tekan. Kuat terhadap tekan. Nah, diingat-ingat ini nanti ini ya, apa simbol-simbol itu, simbol-simbol itu harus ini simbol-simbol itu harus Anda sudah familiar atau paham. Itu akan digunakan secara terus-menerus. Digunakan secara terus-menerus. Gunakan secara terus-menerus. Ibu, suaranya nggak terdengar. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran, Bu. Suaranya nggak kedengeran? Waduh, sinyalnya ini. Waduh, saya udah teriak-teriak ini. Udah kedengeran belum? Sekarang udah, Bu. Udah, oke. Jadi sifat-sifat beton ya. Sifat-sifat beton. Sifat-sifat beton. Jadi yang pertama adalah kuat terhadap tekan. Kuat terhadap tekan. Nah, simbol kuat tekan beton itu adalah simbol F, simbol tegangan. Simbol F, simbol tegangan. Kalau ada aksennya menunjukkan tekan, C konkret. C konkret. Jadi F aksen C itu adalah berarti kuat tekan atau tegangan tekan beton. Ini tegangan tekan beton. Nah, nanti kalau di lapangan ada yang kemarin waktu Tekban 2 atau lab uji bahan menggunakan simbol F aksen C atau K, menggunakan K. Kemarin waktu membuat ini FC, Bu. F aksen C. Iya. Oke, menggunakan F aksen C. Nah, kadang-kadang di lapangan orang suka masih menggunakan K. Jadi ada bedanya. Jadi nanti kalau di lapangan ada terutama orang-orang yang sudah sangat senior gitu ya, itu biasanya masih menggunakan K, istilah K. K itu apa? Nah, itu nanti supaya kamu nanti tidak banyak ke saya lagi setelah lulus. Nah, itu ini. Ya, kamu harus paham. Jadi nanti ada F aksen C, simbolnya ada K. Perbedaannya kalau F aksen C ini adalah ini untuk kuat tekan beton. Kuat tekan beton. K itu adalah kuat tekan beton karakteristik. Kuat tekan beton karakteristik. Nah, bedanya kalau F aksen C itu adalah ini satuannya ini MPa. MPa itu adalah megapascal setara dengan newton per milimeter persegi. Kalau K ini satuannya adalah kilogram per sentimeter persegi. Kilogram per sentimeter persegi. Begitu bedanya ya. Jadi dari satuannya sudah berbeda. Terus kemudian ini peraturan yang digunakan, benda uji dulu, bentuk benda uji. Bentuk benda uji, ini bentuk benda ujinya. Masih ingat bentuk benda ujiannya apa itu? Kalau untuk kuat tekan beton. Vaksin C. Silinder. Ukurannya berapa? Ingat silinder. Bentuk benda ujinya silinder. Silinder diameter berapa? 15 cm, tinggi 30 cm. Nah, ini benda ujinya. Kalau ini bentuk benda ujinya kubus. Bentuk benda uji kubus. Kubus ukuran 15 cm kali 15 cm. Tuh, terus kemudian peraturan yang digunakan ini peraturannya menggunakan ini SNI 2000 2002. Ini peraturannya PBI 71. PBI 71. Nah, saya aja belum lahir itu. Belum lahir.
PBI 71. Terus kemudian ini konversi ya, ini konversi bentuk benda uji. Konversi bentuk benda uji. Benda uji ini nilainya 1. Jadi artinya apa? Kekuatan kalau benda ujinya silinder itu kekuatannya nilainya 1. Misalnya kekuatannya 30 MPa ya 30 MPa. 100%. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia R atau jari-jari lingkaran itu kan ke segala arah sama. Kalau kubus kan ada sudutnya, bentuk sudut tidak ke segala arah tidak sama, sehingga itu pasti nilainya lebih kecil kalau kubus. Jadi konversi bentuk benda uji kubus, bentuk benda uji yang menggunakan K, benda uji itu 0,83. 0,83. Jadi artinya kalau misalnya menggunakan benda uji kubus, hasilnya 30 MPa, itu berarti tidak diakui 30, tapi 0,83 dari 30 MPa. Nah, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang di lapangan orang menyebut gini, kalau F aksen C 35 MPa itu K berapa ya? Atau sebaliknya, K400 itu F aksen C berapa? Suka nanya begitu. Nah, coba sekarang kita konversi ya, konversi. Konversikan coba. Kalau misalnya membuat dari F aksen C 30 MPa itu K berapa? K berapa? Berarti kan 30 MPa kamu konversi menjadi satuannya apa? Kilogram per sentimeter persegi kan? Nah, berarti harus konversi satuan dulu. Dari Newton per milimeter persegi ke kilonewton kilogram per sentimeter persegi. Coba sekarang 1 kilogram itu ada berapa Newton? Adi, Adi. Ya, Bu. Di 1 kilogram itu ada berapa Newton, Di? 1 kilogram. 1 kilogram ada berapa Newton? Oh. Ada berapa Newton 1 kilogram? Berapa, Di? 0,98 ya. Berapa? 0,98 enggak? Berapa tuh? 1 kilogram berapa Newton? Berapa Newton? 9,8. 9,8. 9,8 tuh nilai apa, Di? Nilai gravitasi. Gravitasi. Jadi artinya satuan berat, kilogram itu kan satuan berat ya. Itu dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau Newton satuan massa. Jadi itu kalau massa tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi 1 kilogram itu 9,8. Dibulatkan biasanya 10 Newton. Nah, coba sekarang konversi. Dari F aksen C 30 MPa itu berapa? Berarti kamu konversi dulu 30 jadi kilogram dari Newton per milimeter ke kilogram per sentimeter persegi itu berarti kali berapa? Dari Newton per milimeter persegi ke kilogram per sentimeter persegi itu berapa? Kali 9,81 Ibu. Dibulatkan 10 aja. Jadi kali berapa? Kali 10. Oke, ini kalikan 10. Nah, kalikan 10 itu berarti sudah konversi satuan. Sekarang konversi bentuk benda uji. Kalau F aksen C kan tadi bentuk benda ujinya ini kan silinder kan. Terus dikonversi menjadi bentuk benda uji kubus. Nah, berarti itu apa? Dibagi apa dikali dengan 0,83? Nah, dibagi 0,83. Jadi berapa nih? K berapa? Kalau 30 MPa itu K berapa berarti? 30 kali 10 kan 300. 300 bagi 0,83 itu berapa? 361,4. Berapa? Berapa Hasna? 361,445. 361 ya. 361 kilogram per sentimeter persegi. Ini setara dengan K350. Nah, artinya gitu. Jadi F aksen C 30 MPa itu kira-kira berapa? K berapa? Kurang lebih K350. Pasnya berapa ya? 361 tegangannya.
Ngerti ya cara konversinya ya? Jadi itu cara konversi. Kenapa kok 0,83 bisa menjawab? Bedanya antara K dengan F aksen C. Jadi satu, F aksen C, satuannya MPa. Yang kedua, peraturannya SNI 2002. Yang ketiga, benda ujinya silinder 1530. Itu ya. Terus, nah itu perbedaannya. Peraturan yang dipakai tadi SNI. Terus kemudian kalau K gimana? K satuannya kilogram per sentimeter persegi. Yang kedua, peraturannya PPI 71. Benda ujinya kubus 15 kali 15. Sehingga itu konversikan. Paham sampai sini untuk mengkonversi? Atau sebaliknya, kalau misalnya K400, ya, misalnya nih, K400, itu F aksen C berapa? F aksen C berapa? Coba dikonversi. F aksen C berapa? 400. Coba Aurora, Iya, Ibu. konversi Aurora dari K400 itu F aksen C berapa? F aksen C berapa Aurora? 40 bukan, Bu? 40. Gimana coba? Apa? Coba di ini. Apa Aurora? Jadi 400 dikali berapa? Apa dibagi? Konversi satuan dulu, Aurora. 3,2 bukan, Bu? Gimana Aurora? 3,2 Ya, 400 dibagi 10 dikali dikali 0,83. 33,2. Nah, MPa. Nah, kurang lebih F aksen C berapa? F aksen C 30 MPa. Kurang lebih gitu. Paham sampai sini untuk mengkonversi? Iya, Bu. Benda uji ya dari K ke F aksen C. Ini nanti kalau di lapangan masih sering ditanya begitu. Jadi kalau orang yang masih biasa menggunakan K itu biasanya zaman old, biasanya sudah senior, sangat-sangat senior. Tapi walaupun begitu kamu walaupun masih generasi Z ya, udah generasi Z, kalau ditanya K ngerti, oh itu artinya, gitu ya. Saya foto dulu. Oke, itu tadi sudah ya. Tadi itu sifat beton yang pertama, uang terhadap tekan. Nah, ini sudah saya suruh. Nah, sekarang benda uji kemarin kan sudah praktek beton, praktek lab uji bahan kan? Masih ingat nggak benda ujinya apa? Benda ujinya apa tadi? Silinder ya. Benda ujinya silinder. Bu. Benda ujinya silinder. Nah, kalau benda uji silinder terus ditekan. Nah, kalau di lab itu yang kamu dapatkan apa? Apakah langsung kuat tekan F aksen C begitu? Apakah sudah langsung F aksen C gitu dapatnya? Ya, apa langsung F aksen C dapatnya? Nah, kamu kalau di lab itu yang kamu dapatkan apa? Ntar saya tunjukkan ujinya ya.
Ujinya mana ya? Bentar, saya ada foto-foto penelitian saya. Bentar, foto-foto penelitian 2018. Bentar, saya tunjukkan ujinya. Uji. Mana ya? Uji kuat tekan beton. Sebentar nih, kok susah. Bentar. Nah, kan ujinya begini ya kemarin ya. Nih. Ujinya ini kan. Nah, kamu kalau di lab itu, yang kamu dapatkan, kan kamu baca tuh di mesin ini kan, di buletan ini. Nah, ini tuh bacanya apa? Apakah sudah ketemu tegangan tekan, efaksense gitu? Apa? Belum, Bu. Belum. Jadi apa? Yang didapatkan apa? PSI bukan, Bu. Apa? Tadi siapa yang jawab? PSI. Yang kamu dapatkan apa? Kalau nggak salah, saya nggak salah dapetnya PSI, Bu. Apa tadi yang menjawab siapa sih? Apa yang kamu dapatkan di mesin ini apa? Coba Nisa, yang didapatkan apa, Sa? Pas di lab itu, Sa? Apakah langsung efaksense, Sa? Kalau nggak salah PSI, Bu. Enggak, Bu. PSI itu pound per square inch. Itu sama aja itu tegangan. Tegangan itu cuman satuannya British itu. Pounds per square inch. Itu kan square inch itu kan in kuadrat, pound per in kuadrat. Nah, itu pasti sudah tegangan itu. Satuannya itu udah tegangan. Nah, yang kamu dapatkan apa? Dapat itu? Farhan. Han. Yang didapatkan apa? Yang didapatkan apa, Han? Kalau di lab itu kan. Apa langsung kamu dapat tegangan tekan efaksense gitu, Han? Hah? Lupa saya, Bu. Lupa. Apa? Ada yang ingat nggak apa yang didapatkan tuh kemarin? Yang dibaca di mesin uji tekan itu loh. Ini apa ini? Satuannya apa? Satuannya kemarin masih ingat nggak itu? Yang dibaca di mesin ini satuannya apa? Putih Ayu. Putih Ayu. Iya, Bu. Putih, yang didapatkan apa kalau di lab Putih? Angka dial bukan? Ya, dialnya itu apa? Dial ini iya baca buat bayar, baca apa itu dialnya itu? Iya, baca dial ini ya kan. Jadi kalau ini udah tidak mampu memikul beban, dia dialnya akan berhenti. Dan terus kamu baca tuh itu ada angkanya kan dibaca kan. Nah, angka itu menunjukkan apa? Aduh, gara-gara Kekuatannya, kuat tekannya, Bu. bukan, kuat tekan belum dapat kekuat tekan itu masih nyari lagi. Apa ini baca apa ini? Bukan kuat tekan itu, yang dibaca di dial ini itu loh. Wah, ini gara-gara online ini, kuliah praktek online begini nih. Apa tuh? Yang di dial ini loh, baca dial ini. Ada ingat nggak siapa yang ingat? Apa itu? Kilonewton ya, Bu? Kenapa? Kilonewton bukan sih? Iya, satuannya kilonewton, betul. Satuannya kilonewton. Nah, itu berarti apa itu? Satuannya kilonewton. Gaya, Bu. Gaya atau beban P maksimum. Jadi yang kamu dapatkan di lab itu adalah P maksimum. Nah,
Kalau P maksimum yang didapatkan, sehingga untuk mencari kuat tekan rumusnya apa? P per A, Bu. P per A. Nah, P per A. Coba, ini kan silinder tuh. Silinder begitu, nah itu kalau saya modelkan bebannya ini ditekan begitu kan, ini P. P. Nah, ini sumbu batangannya kan harus vertikal gitu, P. Yang kamu baca di mesin uji tekan itu adalah P. P maksimum. Artinya dia sudah dialnya berhenti. Artinya silinder betonmu sudah tidak mampu memikul beban. Itulah P atau beban atau gaya maksimum yang dapat dipikul oleh silinder, tapi bukan tegangan. Coba perhatikan. Kalau saya modelkan ya, jadi benda sesungguhnya tadi cara ngujinya seperti itu, dimodelkan di MACTEC itu seperti ini. Ada silinder ditekan tuh. Gaya dalam yang timbul pada silinder tersebut, nah itu apa? Gaya dalam yang akan timbul pada silinder tersebut apa? Belum saya tanya siapa nih? Kori belum saya tanya kan? Kori, perhatikan di papan tulis Kori. Kan tadi saya sudah share kan bentuk uji tekan itu seperti tadi. Kalau saya modelkan itu seperti ini di papan tulis itu. Itu gaya dalam yang akan timbul pada silinder apa, Kori? Coba, gaya dalam yang akan timbul pada silinder apa? Apa, Kori? Coba lihat gayanya arahnya kemana, Kori? Noh, gaya yang pada silinder itu, kan tadi mesin ditekan, mesin uji tekan, itu gayanya arahnya kemana, Kori? Ke bawah, Bu. Ke bawah. Sumbu dari silinder, itu arahnya kemana? Sumbu silinder itu vertikal atau horizontal? Horizontal. Coba lihat silindernya itu loh, masang silindernya itu sumbunya Vertikal, kemana? Bu, vertikal. Sumbu silindernya kan vertikal. Jadi gaya dalam yang timbul pada silinder apa? Kalau ada gaya yang sejajar, kan sejajar tuh berarti gayanya sejajar terhadap sumbu batangnya, akan timbul gaya dalamnya apa? Normal. Gaya normal. gaya Normal. Gaya apa, Kori? Ada yang bisikin. gaya normal, Bu. Gaya normal. Normalnya jenisnya normal tekan. Normal itu ada dua, ada normal tekan dan normal tarik. Kalau beton tadi diuji tekan karena ditekan, itu normal tekan. Gaya normal. Gaya dalamnya gaya normal. Timbul momen enggak pada silinder? Nah, sebelum tanya lagi. Jo. Kelompoknya yang bertiga tuh, Jaki, Jo, sama siapa tadi satu lagi? Jordan. Jo, timbul momen enggak Jo pada silinder Jo? Hah? Enggak, Bu. Tidak timbul momen. Tidak, Bu. Ya, tidak timbul momen karena tidak ada gaya yang tegak lurus dalam sumbu batang. Atau juga tidak ada gayanya tadi tepat bekerja di sumbu atau kena sumbu kolomnya, sumbu silindernya. Jadi yang ada hanya normal saja. Kalau gaya dalamnya normal seperti ini, maka tegangan yang timbul yang menahan siapa? Permukaan, luas permukaannya. Maka rumus F aksen C, jadi F aksen C dari lab itu adalah P per A. Oke, jadi itu. Oke. Nah, jadi sekalipun MACTEC, sekalipun di lab, nah ketemu MACTEC juga kan itu. Kenapa? Karena kalau di lab itu yang kamu dapatkan P, sehingga menghitung tegangan gimana? Ya, harus paham MACTEC-nya, gitu. Harus paham MACTEC-nya. Oke. Yang kedua, dia lemah terhadap tarik. Beton tuh sangat lemah terhadap tarik. Dia punya kuat tarik. Berapa kuat tariknya? FCT. Ingat, kuat tarik lemah. Jadi yang kedua adalah kuat tarik beton kecil. Kuat tarik beton kecil. Simbol kuat tarik simbolnya F. F simbol tegangan. C konkret tidak ada aksennya. Jadi menunjukkan tarik. C konkret, T tensile. Jadi itu untuk menunjukkan kuat tarik beton. Nah, kuat tarik beton. Nah, itu F simbol tegangan, C konkret, T tensile, tidak ada aksennya, berarti tarik. Kuat tarik beton. Nah, masih ingat nggak kuat tarik beton?
bentuk benda ujiannya apa? Kuat tarik beton. Benda uji kuat tarik beton apa bentuknya? Ada ingat? Bentuk benda uji kuat tarik beton? Balok. Oh, salah. Kalau balok itu lentur. Kubus, Balok itu Bu. lentur. Kubus. Apa? Kubus. Enggak. Enggak. Apa? Silinder berarti, Bu. Silinder, ya. Silinder, betul, silinder. Nah, diapakan silindernya? Kuat tarik belah itu loh. Kuat tarik belah. Nah, silinder, bentuk benda ujinya silinder. Gimana posisinya kemarin? Nguji kuat tarik belah. Bentar, saya cari dulu, carikan dulu benda uji tarik belah. Nah, ini tarik belah itu seperti ini. Ya. Sayangnya kamu tuh rugi banget ya, nggak ke lab itu, rugi banget itu. Itu sebenarnya kelebihan anak politeknik tuh apa? Saya ngomong cerita begini itu kamu praktekkan semua. Ya kan dipraktekkan semua, saya cerita kuat tekan, kamu praktekkan, uji kuat tekan. Saya cerita kuat tarik, kamu praktekkan, uji kuat tarik. Seperti ini. Jadi uji tarik belah itu seperti ini. Uji tarik belah bentuknya seperti ini. Jadi silinder, kemudian ditarik, ditekan begitu, sehingga ini tarik belahnya seperti ini. Nah, itu jadi kuat tarik belah ujinya. Kuat tarik belah. Nah, itu setelah dia ditekan begitu, dia akan, bentar, saya cari dulu. Model retaknya ya, model runtuhnya. Nah, ini penelitian saya tuh beton semua, sehingga kalau saya cerita tuh ini ya apa? Paham betul itu. Nah, akan membelah seperti ini. Hasilnya akan terbelah seperti ini. Jadi kalau saya cerita itu mantap gitu. Karena saya melakukan sendiri. Menguji sendiri. Jadi ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Jadi dia terbelah. Terbelah seperti ini setelah ditekan terbelah. Sehingga untuk menghitung kuat tarik belahnya seperti apa? Kan tadi kuat tarik belahnya. Jadi FCT kan tadi rumusnya dia akan terbelah seperti ini. Dia akan terbelah. Terbelah seperti itu. Nah, dia akan terbelah seperti itu menjadi dua. Jadi ini sepanjang L. Nah, ini tuh apanya lingkaran? Kan itu terbelah jadi dua. Duit, bro, duit. FCT berarti kan Ampun, orang nggak dapet. A. Nah, P-nya luas yang terbelah, gitu ya. Luas yang terbelah ini seperti ini. Ini tuh apanya lingkaran tuh? Kan terbelah begitu tuh. Apanya lingkaran? Diameter. Iya, diameternya bagi dua itu apanya lingkaran? Jari-jari. Luas apa lingkaran yang saya ini? Jadi kan terbelah jadi dua, berarti setengahnya kan? Luas penambang yang rusak itu loh. Luas penambang yang rusak itu kan sepanjang ke sana sama setengahnya lingkaran. Apanya lingkaran ini? Jari-jari. Enggak, keliling apa luas? Oh, keliling. Keliling, Bu, keliling. Ini lingkaran apa? Dikali D. Dikali D, Bu. Dikali diameter. Jadi yang rusak, daerah yang rusak yang menahan P tadi berapa? Seluasan A. Seluasan A. Nah, A-nya luasannya yang mana? Keliling dari setengah lingkaran sepanjang dari silinder. Jadi P kali D sepanjang silinder luas lapangan. Sehingga FCT dari kuat tarik dari beton berarti apa? 2P per P kali D kali R. Itu nilainya harus lebih besar dari 0,33 akar F C. 0,33 akar F C itu dari mana? SNI. Oke. Paham sampai sini? Ya, ngerti ya? Nah, jadi karena kamu S1, maka ini saya berusaha menjelaskan detail karena kamu sarjana ya. Kalau sarjana itu harus paham betul itu kenapa begitu, alasannya apa. Nah, saya terangkan betul, kemudian saya tunjukkan itu hasil ujinya seperti itu sehingga kamu akan ingat betul. Saya berharap kamu ingat betul. Tahu konsepnya. Sehingga nanti kalau pas kamu TA atau apa, itu kenapa muncul rumus 2P per P kali D kali L, ngerti itu. Oh, itu dari situ. Ya, jadi rumus itu tidak muncul
tiba-tiba. Paham? Ngerti sampai sini? Oke. Iya, Terus Masya kemudian yang kuat tarik ini ada kuat tarik langsung ya, kuat tarik. Nah, ini kuat tarik ulang. Kuat tarik ulang. Ada kuat lentur beton. Lentur beton. Itu simbolnya F, C tidak ada aksennya, berarti menunjukkan tarik ya. FCF, F, C konkret, F flexural. F flexural, kuat lentur beton. Ini benda ujinya balok. Jadi kalau ada kalimat lentur itu pasti balok. Benda ujinya balok. Sebentar saya tunjukkan benda ujinya. Balok. Saya itu nguji semua itu, jadinya punya ini balok ya, benda ujinya balok. Nah, bentuk benda ujinya balok seperti ini, dibebani seperti ini. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa beton itu sangat keras. Kan kemarin saya pernah ceritakan bentuk kalau karena lentur, karena momen, itu retaknya bentuknya membuka tegak lurus sumbatan seperti ini dan membuka seperti itu. Perhatikan daerah yang retak di daerah bawah, jadi retak duluan menjalar ke atas. Coba kamu bayangkan kalau kamu salah naruh tulangan. Nah, ini tulangan diletakkan di mana harusnya? Tulangan diletakkan di mana harusnya? bawah. Supaya tidak runtuh. Di bawah bukan sih, Bu? Di bawah. Tulangan letakkan di bawah. Ini momen yang timbul pada balok ini, momennya positif atau negatif? Negatif, Bu. Perlu juga pikir, emang kenapa negatif? Emang kapan timbul momen negatif? Momennya positif atau momen negatif? Momen yang timbul pada balok itu momen positif atau negatif? Positif, Bu. Momen Positif, Bu. Momen positif. Kenapa disebut momen positif? Hasna? Soalnya area tariknya di bawah. Daerah tariknya ada di bawah. Perhatikan, yang retak duluan kan di bawah. Maka disebut dengan momen positif. Tolong diingat-ingat. Momen positif dan momen negatif diingat-ingat. Momen positif kapan terjadi timbul momen positif? Kalau daerah tariknya ada di bawah. Daerah tariknya ada di bawah. Maka ini akan timbul momen positif. Momen negatif kalau daerah tariknya ada di atas. Jadi bentuk retaknya akan seperti ini. Nah, ini nanti bagaimana menghitung FCF-nya, kuat lenturnya. Ya, karena yang kamu dapatkan di lab, apa tadi? Pasti P maksimum juga. Kuat lenturnya gimana ya? Harus dihitung. Sama seperti kuat tarik belah tadi. Kuat tarik belah tadi yang didapatkan apa? P-nya. Yang dibaca di dial mesin uji tekan tuh P-nya. Nah, ini sama yang dibaca di mesin uji lentur ini juga dialnya tadi itu adalah menunjukkan P-nya. Bagaimana menghitung kuat lenturnya? Nah, kalau ada seperti ini, maka modelkan. Walaupun kamu di lab, di uji bahan, ketemu mektek lagi. Kenapa? Nggak akan bisa menghitung kalau kamu ini karena yang didapat hanya P. Berapa tegangan lenturnya? Harus mesti kamu cari. Jadi modelnya kalau seperti itu, saya modelkan mekteknya. Ini kalau tadi ditunggu, begitu. Kemudian ini dibebani P. Yang ditekankan itu kan ada ini ya. Ada penghantar tuh yang bentuknya oranye itu kan. Kan ada rollnya kiri kanan 2 itu. Nah, itu kalau itu model. Jadi kan pertama itu adalah kena mesin uji tekannya, kena ke yang besi oranye itu. Besi oranye itu kan di sini tuh. Kayaknya kena ke besi oranye, baru dari besi oranye itu dia kena langsung ke baloknya begitu. Sehingga begini bentuknya. Sehingga model mekteknya nanti saya ambil dari yang langsung kena ke balok adalah P/2, di mana berdua ke yang ini berdua ini ya, ke ini loh yang buletan 2 itu dikenakan ke berdua itu jadi P/2. Nah, jaraknya ini berapa? Jaraknya ini adalah 1/3 L/3. Nah, kalau momennya momen positif, gambar bidang momennya ada di bawah di atas garis. Nisa. Iya. Kalau momennya kan tadi momen positif biasa, momen yang timbul pada balok seperti ini, dia momen positif.
Nah, kalau momen positif, gambar bidang momennya ada di bawah, di atas garis. Positif di bawah, Bu. Di bawah garis. Jadi kira-kira bidang momennya adalah seperti ini. Nah, itu. Jadi ini P maksimumnya ada di sini. Momen maksimumnya ada di sini. Nah, kalau seperti ini kan masih ada RA. Ini ada RB. Nah, jadi kalau ada, jadi P totalnya yang dipikul oleh balok, kan berarti P itu. P tadi cuma dilimpahkan menjadi 2. Ke titik pertama, P per 2 ke titik 2, dan simetris. Sehingga RA dan RB-nya berapa? Pasti RA sama dengan RB. Maka ini pasti RA akan sama dengan RB. Sama dengan berapa tuh? Kalau ada beban P, dipikul berdua. Mikulnya simetris, naruh bebannya simetris. Berarti tumpuan A dan tumpuan B memikul berapa? Akva? Pak? Iya, Bu. Ya, Akva. Kalau ada beban P seperti itu, dipikul berdua, itu berarti berapa RA dan RB? Akva. Udah nggak usah pikir rumus rumit di mektek. RA RB-nya berapa? Kan simetris itu. Berarti RA dan RB pasti sama nilainya. Sama dengan berapa? Nih, Fa, nih, ada beban P. 1P. Oh, setengah P, Bu. Setengah P. P per 2. Kenapa? Karena P per 2 itu simetris kan naruhnya. Ya, betul, Bu. Sehingga ini pasti ini RA dan RB sama dengan P per 2. Sehingga momen di titik C ini ya, di A, di B, C, D. Momen di sini berapa? Apa? Kemarinnya momen di B berapa? Momen itu apa? Gaya kali jarak kan? Akva, berarti gimana akva? Momennya. Momennya apa akva? Berapa momennya? Udah nggak usah pusing-pusing, momen tuh gaya kali jarak. Nah, paling kiri itu gayanya apa akva tadi? Waduh kacau ini mekteknya. Masa saya mengajar mektek kamu sih? 0, Bu. 0, Bu. Kok nol? Enggak lah. Oh, gaya paling kiri itu ada apa? Itu di tumpuan tuh gayanya ada apa tuh? Tadi yang barusan lo sebutkan tuh apa? P per 2. P per 2 RA. Saya perlu masuk mektek nih ke kelas kamu nih. Mektek masa begini semua. Lupa, Aduh, Bu. kamu nggak paham konsepnya ini mektek. Apa tadi apa di titik A ada apa? Ada gaya apa? RA apa? Iya, Bu. RA. Ada Terus gaya. jarak RA ke titik C itu berapa apa? Berarti kan mungkin kan gaya kali jarak. Gayanya di tepi itu tadi kan ada RA. RA kan P per 2. Jaraknya ke C itu berapa apa? Ditaruhnya kan sepertiga L, L per 3. Sehingga berapa momennya? PL per 6. Nah gitu. Nggak usah buka catatan mektek kan? Nggak usah buka catatan mektek. Nah itu kan PL per 6. Ya, momennya dia momen maksimum PL per 6. Kalau tegangan lentur itu pasti gaya dalamnya momen. Maka untuk FCF, lenturnya kamu karena kamu S1, kamu menerangkannya sampai detail begini. Konsepnya sampai detail begini, karena kamu harus paham itu kenapa, dari mana rumus kok bisa begitu. Nah, kalau anak D3 saya nerangkannya nggak begitu. Nerangkannya udah pakai aja rumusnya. Tuh, FCF. Nah, FCF itu adalah momen tegangan lentur, itu pasti tegangan itu rumusnya apa sih? Rumus umum tegangan itu gaya dalam dibagi yang nahan. Nah, jadi gaya dalamnya apa? Dibagi yang nahan. Karena gaya dalamnya momen, yang nahan juga namanya momen. W. W itu momen tahanan. Tapi momen tahanan itu apa sih? Kekuatan untuk melawan momen tadi, gaya dalam tadi gitu. Nah, momennya tadi, karena ini kan tadi bentuknya balok. Kalau bentuknya balok itu W-nya, ini juga dimeter. Itu W-nya 1/6 BH kuadrat. Ini B, ini H. Sehingga FCF-nya momennya tadi berapa? PL per 6 kan? PL per
Nah, kamu bagi dengan B-nya 1/6 BH kuadrat. Ini 66 coret. Sehingga apa? Tegangan lenturnya. PL per BH kuadrat. Nah, itu tegangan lenturnya. Nah, ini nilainya harus lebih besar dari sama dengan 0,6 akar F aksen C. Nah, itu dari situ. Sampai Bu. sini paham? Ya. Itu W-nya itu tadi beton ya, Bu? Betonnya ya, Bu? Bukan, momen tahanan, momen tahanan. Momen tahanan. Bukan, momen tahanan. W-nya itu berarti dibalok gitu. Ya, W dibalok. W momen tahanan, momen tahanan. Kamu belajar mektek kalau nggak salah mektek 2 deh. Itu yang momen tahanan, momen inersia itu. Oh iya, Bu. Gantiannya itu inersia. Jadi rumus ntar kamu kalau beton 3 itu belajar beton prategang. Beton prategang itu harus paham tentang W, momen tahanan. Momen tahanan itu W itu rumus umumnya. W itu kalau nggak salah nanti dengan keaktif. I per Y itu rumus umum momen tahanan. I kan inersia. Jadi I itu inersia, momen inersia. Y itu adalah jarak ke pusat penampang, jarak pusat penampang. Jarak pusat penampang. Nampang. Nah, kenapa kok ini kalau bentuk persegi itu sini ya? Saya ini jadi nerangkan mektek berikutnya. Jadi kalau bentuk persegi kenapa kok W-nya 1/6 BH kuadrat itu gini. Nah, ini kan ya. Ini kan Y itu kan sama dengan H per 2. Y-nya H per 2. Ini Y atas, ini Y bawah, serat atas, serat bawah, ini H. Nah, ini B. Gitu kan? Nah, rumus umum dari B itu momen tahanan. B itu adalah I per Y. Ingat nggak? Momen inersia dari bentuk persegi itu berapa? Momen inersianya? Amelia. Masih ingat nggak Amelia? Momen inersia dari bentuk persegi berapa? 1/12 BH pangkat 3, Bu. Oke, 1/12 BH pangkat 3. Berarti kan W sama dengan I, inersianya 1/12 BH pangkat 3 dibagi Y-nya kan H per 2, ya enggak? H per 2, jadi ya berapa? Ini coret kuadrat kan? Ini 12, ini coret 6. Berarti apa? W-nya sama dengan 1/6 BH kuadrat. Nah, itu. Ya, ngerti? Dari mana 1/6 BH kuadrat? Ngerti, Bu? Enggak, maksudnya W-nya itu tadi bentuknya itu dari mana, Bu? Ya, itu bentuk persegi. Kan balokmu tadi persegi kan penampangnya? Oh, iya, Bu. Saya tadi nanya itu, Bu. Iya, penampangnya kan bentuk penampang balok kamu tadi penampang balok ini kan bentuk penampangnya persegi. Ini kan persegi itu. Ya kan? Kalau nggak salah ini 15x15 panjangnya 1 meter. Kan persegi itu. Penampangnya persegi. Sehingga kalau penampang persegi W-nya berapa? 1/6 BH kuadrat. Oke, Farhan? Farhan? Oke, Bu. Iya, Bu. Nah, gitu ya, karena bentuknya persegi. Kalau benda ujinya tidak persegi, ya betul tidak seperti itu, gitu. Paham sampai sini? Jadi W itu adalah momen tahanan, materialnya dalam kondisi elastis, karena nanti ada material dalam kondisi plastis. Itu di baja, kamu belajar di baja. Baja itu nanti kalau kamu lihat di tabel baja, tabel profil baja, ada nilai S, ada nilai Z itu sama. S itu sama dengan W. Jadi momen tahanan itu simbolnya kalau tidak S ya W. Jadi nanti ada bedanya. Kalau S atau W itu momen tahanan materialnya masih dalam kondisi elastis. Kalau Z, nah nanti kalau di baja belajar ada Z. Coba nanti yang ngajar baja Bu Anis kalau nggak salah. Tanya Bu Anis. Bu Anis bedanya S dengan Z itu apa? Itu nanti dicoba kamu perhatikan kalau nanti belajar baja ada tabel baja. Tabel baja di situ ada S, ada Z. Ada I besar, ada I kecil. Coba nanti tanyakan, itu apa masing-masing, gunanya ada di mana. Harus paham itu, harus paham. Nah, coba nanti ingat-ingat ya, tanyakan ke Bu Anis. Tanya Bu Anis, satu yang ngajar baja Bu Anis kan, tanyakan ke Bu Anis. Bu Anis, tabel baja itu ada simbol S, ada simbol Z, ada simbol I besar, ada simbol I kecil. Itu artinya apa? Bedanya apa? Nanti penggunaannya untuk apa? Tanya itu, saya ajarin dulu. Kadang-kadang kamu nggak ngeh soalnya.
Pokoknya kata Bu Ani contoh soalnya pakai Z ya saya pakai Z gitu. Jangan begitu. Udah sampai struktur lentur kan, lentur murni kan? Belum, mungkin masih baru kedua. Mungkin masih pengenalan juga. Coba nanti kemarin tuh belajar apa tuh kamu belajar pertemuan kedua pasti kan sama dengan saya itu bajanya sudah belajar apa. Nah, nanti tolong tanyakan itu. Coba kamu nanti browsing di saya tunjukkan baja. Steel structure. Tabel baja. Bentar dulu, tabel baja. Nah, saya tunjukkan itu. Bentar. Ini ya. Apa enggak ini? Tabel baja profil IWF. Nah, ini. Ntar saya tunjukkan. Kamu biar nanti tanyakan Bu Anis ya. Nih. Nah, bentuk tabel baja itu seperti ini. Misalnya profil IWF. Itu kan ada T. T1 lihat di sini. Aduh. Baterainya habis. Nah, itu kayak gitu. Jadi kamu harus browsing tuh tabel baja itu. Karena kalau ini enggak itu. Harus punya tabel baja banyak. Browsing di internet. Nah, itu kan di situ ada IX, ada IY, I kecil X, ada I kecil Y, ada ZX, ada ZY. Bentar, ada ZX, ada ZY, ada S, bentar ada S juga itu. Bentar, bukan yang ini. Berarti ini tabelnya nggak lengkap tadi. Ada yang S, ada yang bentar. ZX, ZY, ada yang Cirengkung, tak belum ketemu. Ada yang tabel baja itu ada. Bentar. Udah belum ketemu. Pokoknya nanti kalau ketemu itu di tabel baja ya ada S, ada Z, ada S, ada Z. Nanti kamu ini. Nah itu ya, tuh. Oke. Nah ini. Oke, terus tadi udah ya ini ya. Nah itu, terus kemudian modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Tadi ya, ada ini nanti kita ini lagi deh. Sifat yang selanjutnya, saya fotoin dulu. Nah, modulus elastisitas ini yang selanjutnya kalau tarik ini tadi ya. Modulus elastisitas. Yang ketiga adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas beton. Elastisitas beton. Simbolnya E, C. E simbol modulus, C konkret. Nilainya 4.700, akar F cm. Nah, itu adalah modulus elastisitas beton. Ini juga kamu praktekkan. Kan sudah saya bilang bahwa beton itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada hubungannya dengan lab, ada hubungannya dengan mektek. Nah, saya buktikan kan. Jadi bahwa untuk menghitung modulus gimana? Mencari modulus. Ada juga kamu praktekkan. Bentar, saya tunjukkan fotonya. Itu modulus itu kalau kamu ingat kemarin, saya ingatkan kembali ya. Uji modulus. Modulus elastisitas.
Bentar. Modulus. Nah, ini uji modulus nih. Nah, uji modulus bentuknya seperti ini. Jadi ini silinder, benda ujinya silinder. Kemudian di sini ini dipasang dial seperti ini. Nah, dial di sini modulus elastisitas itu adalah ini adalah untuk baca regangan, untuk baca regangan. Ini untuk baca regangan. Jadi modulus elastisitas beton itu yang mana sih? Jadi ini kalau uji tegangan regangan beton dari uji modulus nanti akan didapatkan hubungan tegangan regangan beton seperti ini. Ini adalah F absen C. Ini regangan beton maksimum. Ini besarnya 0,03. Ini regangan beton. Nah, modulus elastisitas itu ada di sini. Daerah yang masih linear ini. Nah, beton itu dalam kondisi regangannya masih linear seperti ini itu adalah pada saat 40% F absen C. Ini juga regangan pada saat 40%. Nah, ini adalah modulusnya di situ. Modulus elastisitas betonnya di situ. Jadi itu. Jadi kondisi modulus elastisitas artinya apa? Kemampuan bahan suatu benda kembali ke bentuk semula pada saat dibebani. Nah, sifat beton yang mampu kembali ke bentuk semula pada saat dibebani itu adalah 40% dari F absen C. Artinya apa? Pada saat saya tekan 40%, kemudian saya lepas bebannya, nggak saya bebani lagi, itu beton masih mampu memikul beban. Tetapi setelah 40% itu diagram tegangan-regangan beton sudah tidak linear lagi. Nah, artinya apa? Sudah tidak elastis lagi sifatnya setelah 40% beton itu. Beton itu elastis sampai hanya 40% saja dari tegangannya. Beda dengan baja. Nah, itu seperti itu. Nah, regangan 40% itu yang dibaca yang mana? Ini untuk baca regangannya. Nah, cuman kalau di lab ini belum ketemu regangan. Ini masih dial ini fungsinya adalah untuk membaca perubahan panjang. Jadi silinder ini kalau saya tekankan akan memendek. Nah, kalau memendek berarti kan harus dibaca itu pemendekannya berapa. Nah, baru dihitung regangan. Jadi regangannya gimana? Jadi regangan bukan rumusnya apa? Maksudnya delta L per L. L-nya apa ya? Tinggi silinder, panjang silinder. Delta L-nya yang mana? Yang ini yang kamu baca di dial. Nah, kalau kemarin kamu sempat praktek, biasanya Mas Kono suruh baca. Ada yang baca dial ini, ada yang baca di mesin uji tekan yang P tadi. Biasanya Mas Kono suka bilang, ya, itu. Suruh nandain itu yang di mesin uji tekan. Nah, itu adalah untuk menghitung, perubahan panjang atau perubahan perpendekan dari silinder tadi. Untuk menghitung apa? Regangan. Ya, gitu ya. Nah, itu. Jadi itu modulus. Berapa nilainya? 4.700 akar F absen C. Kalau kamu menggunakan program SAP atau etap, itu default di baja, default di SAP atau etap itu adalah baja. Untuk baja. Ya, default itu adalah untuk baja. Sehingga nilainya di situ pasti 200.000. Kalau di SAP itu pasti 200.000. Padahal sebenarnya kan mau kamu itu beton. Nah, kalau itu tidak kamu ubah, dia bacanya masih baja. Jadi ubah ya. Jadi nanti kalau modulus elastisitas nanya di SAP, berapa modulus elastisitasnya, itu ambil kalau beton 4.700 akar F absen C. Nah, itu seperti itu. Terus kemudian, nanti saya balik ke sini. Ya. Terus kemudian dia modulus regangan maksimum. Tadi ya, regangan maksimum. Regangan, simbol regangan epsilon, C konkret, U ultimate. Jadi regangan maksimum itu artinya apa? Pada saat kondisi beton sudah tidak mampu memikul beban, tadi pada saat dialnya itu sudah berhenti, itu tidak mampu memikul beban. Kalau dihitung regangannya, biasanya regangannya 0,03. Yang digunakan untuk mendesain adalah yang 0,03. Nanti digunakan terus. Itu regangan beton maksimum ya. Terus kemudian berat isi. Nah, kemarin ini sudah saya terangkan. Untuk menghitung berat sendiri struktur harus diukur berat isi betonnya. Jadi dihitung berat isi betonnya. Berapa berat isi betonnya? 2.400 kg per meter kubik. Nah, itu kalau Newton ya tinggal dikonversi satuannya. Kemudian angka Poisson ratio. Poisson ratio biasanya tidak kami praktekkan. Nah, alatnya ada, cuman nggak dipraktekkan, jarang dipraktekkan.
Nah, ingat nanti kalau menggunakan sub atau etap itu default baja. Poisson ratio baja 0,3. Kalau beton 0,2. Jadi kamu nanti kalau di ini ya di material, jadi kamu kalau nanti pakai sub atau etap, define. Nanti ada define material. Define material itu ada isian Poisson ratio. Kalau kamu masuknya beton ambil 0,2. Kalau baja 0,3. Modulus elastisitas, modulus of elasticity, ya, itu ambil 4.700 akar Wasense kalau beton. Nah, itu ini tadi sudah saya terangkan bentuk model tegangan-regangan beton. Nah, ini ya, jadi ini juga sama model tegangan-regangan beton. Kalau kamu perhatikan di sini, makin banyak, makin panjang regangannya, makin besar regangannya, maka beton itu sifatnya ductile. Nah, makin kuat tekannya makin tinggi, justru beton masih makin getas. Cirinya apa? Ini regangannya makin pendek, makin kecil. Makin mudah putus, mudah patah. Itu artinya itu. Nah, mutu beton atau kuat tekan beton dilihat dari kuat tekannya itu ada mutu beton rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, untuk beton struktural minimal 20 MPa. Minimal 20 MPa. Jadi nanti kamu kalau melakukan investigasi struktur, begitu ada beton kurang dari 20 MPa, tolak ya, langsung ditolak. Apa itu? Bukan beton struktural. Jadi beton struktural adalah minimum 20 MPa. Tuh. Biasanya digunakan beton normal kalau di struktur antara 20 sampai 40 MPa. Rata-rata sih 30 sampai 40 untuk struktur. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk beton, kuat tekan beton. Jadi kalau misalnya untuk pejalan kaki itu 20 MPa, untuk lalu lintas ringan 20 minimal ya itu. Minimal itu beton struktural 20 MPa. Kalau misalnya kendaraannya yang lewat itu bannya ban besar, kendaraan misalnya tronton atau apa itu roda besi itu ya, misalnya tank, buat tank lewat itu minimal 35 MPa. Nah itu jadi tinggal nanti lihat peruntukannya. Oke, itu adalah untuk mutu beton. Nah sekarang sifat tulangan. Pertama dia lemah terhadap tekan. Cirinya apa? Coba kamu ambil tulangan, bebani dengan gaya searah sumbu batang. Pasti meleot dia, tertekuk. Nah, itu berarti dia lemah terhadap tekan. Kemudian dia kuat terhadap tarik. Lentur atau ductile. Cirinya apa? Coba kamu ambil tulangan, bebani tegak lurus dari sumbu batang. Kamu ambil tulangan begitu begini, terus kamu bebani seperti ini. Nah, tadi perilakunya seperti beton atau tidak? Yang saya tadi tunjukkan kuatkan beton tadi, kuat lentur beton tadi loh. Nah, itu kan baloknya langsung patah jadi dua. Tidak begitu kan kalau tulangan. Tapi dia melendut. Ductile itu gimana sih? Kemampuan berdeformasi sebelum runtuh. Berdeformasi itu berubah bentuk. Contohnya tulangan kamu bentuk seperti ini, maka dia semula lurus menjadi dia melendut atau melengkung. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, udah nyampe. Hah? Ya, kalau udah nyampe langsung aja masuk ruang ya. Nyampe udah masuk. Ya, jadi itu ya. Jadi lentur atau ductile itu cirinya apa? Tulangan yang semula tadi lurus dibebani menjadi melendut atau membengkok, belok menjadi bentuk parabola. Nah, itu berarti berdeformasi, lentur dia, ductile. Terus kemudian modulus elastisitas baja atau tulangan. Ini tulangan ya, sifat tulangan. Nah, itu ini ya, modulus elastisitas baja, modulus S. Jadi baja berapa nilainya? 200.000 MPa. Ini di volume sama ternyata tuh ini pakai ini 200.000 MPa. Nah, kalau di ini ada tegangan tarik. Tegangan tarik. Nah, nanti tegangan tulangan kuat menahan tarik itu tegangannya nih. F simbol tegangan tidak ada aksennya berarti tarik. S tegangan tarik tulangan. Kalau dibaca ada 3. Tarik tulangan. Ada FY tegangan nalar tulangan. Ada FU tegangan putus atau tegangan ultimate. Nah itu
Dengan positif. Nah, nanti Ini jam berapa kan belum selesai harusnya sampai jam 15.30. ya. Jadi itu. Jadi nanti harus hafal F, Y, F, U, nah, ini untuk tulangan polos. Tulangan polos itu FY-nya diambil 40 MPa. Tulangan polos. Kalau tulangan ulir, Bu, ya. kayaknya tadi ada yang belum ke foto deh, Bu. Apanya? Tadi catatannya, Bu, yang udah Ibu hapus. Udah. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Terus ini tulangan ulir. Tulangan ulir itu diambil FY 390 sama dengan 400 MPa. Biasanya untuk desain 400 MPa. Nah, nanti itu harus hafal ya, harus hafal. Jadi simbol tulangan polos itu simbolnya begini. Nah, itu simbol tulangan polos. Kalau tulangan ulir simbolnya begini. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya nulis begini, 3 diameter 19. Itu artinya apa? Jumlah tulangan 3, tulangannya ulir, jenis tulangannya ulir, diameter 19 mili. Kemudian FY-nya karena ulir, FY-nya ambil 400 meter. Jadi nanti kalau di soal sampai selesai misalnya mau mendesain apapun pondasi, pokoknya beton bertulang, di gambar itu nanti menggunakan simbol. Jadi harus hafal. Kalau nulis 3D19 itu berarti harus, kenapa tidak boleh salah? Karena kalau di lapangan nanti adalah bahasa simbol dan bahasa gambar. Karena kalau kamu salah simbolnya D, kamu beliin polos, bahaya itu. Ya, jadi gitu ya. Jadi harus hafal. Kalau 3D19 berarti jumlah tulangannya 3, tulangannya deform atau ulir, diameternya 19, FY-nya 400. Jadi nanti tidak usah bertanya lagi kalau misalnya ada soal atau di lapangan 3D19 itu udah connect. Jadi saya pesen tulangan 3, ulir, diameternya 19, tegangannya 400 MPa. Paham? Ngerti ya? Terus kemudian kalau nulisnya begini, 3, nah itu artinya apa? Sama nih jumlah tulangan 3, tulangannya polos, diameternya 22 mili, FY-nya 240. Oke, itu. 240 MPa. Nah, sini paham ya? Jadi itu simbol-simbolnya harus ngerti, harus paham. Nah, itu. Terus kemudian, nah ini tegangan-regangannya. Nah, ini bentuk tegangan-regangannya tulangan seperti ini. Perhatikan di situ modulus elastisitas. Simbol tegangan-regangan ya, simbol tegangan-regangan. Jadi tegangan-regangan dari tulangan atau baja ini sama dengan kalau baja-baja. Nah, ini adalah tegangan leleh. Itu adalah tegangan leleh. Ini Fs hasil uji tarik. Ini adalah Fu. Ini adalah tegangan tulangan. Nah, modulus yang mana di sini? Modulus elastisitas.
Jadi garis miring pada kondisi elastis. Gitu ya, jadi elastis. Jadi modulus elastisitas itu rumusnya adalah FY per CD. Tegangan bagi regangan. Nah, itu ya, jadi itu. Jadi modulus elastisitas itu adalah kondisi di mana tulangan itu mampu kembali ke bentuk semula tanpa terjadi kerusakan. Kapan? Sampai dengan leleh kalau tulangan. Sampai dengan leleh. Nah, begitu melewati tegangan leleh, dia sudah getas sifatnya, gampang putus. Cirinya apa? Kamu kalau bengkok tulangan, semula lurus kamu bengkok tidak putus, mau bengkok, oh, berarti ini masih elastis. Balikin lagi menjadi lurus lagi, berarti masih elastis, belum mencapai tegangan leleh. Tapi kalau misalnya kamu tulangan lurus, kamu bengkok, putus, nah itu berarti dia sudah melewati tegangan leleh. Gitu. Sudah ini tadi sudah saya terangkan. Nah ini adalah bentuk tulangan. Nah perhatikan nih tulangan polos. Perhatikan nih tulangan polos. Kamu nanti kalau mendesain tulangannya polos, jangan gunakan tulangan diameter 14. Kenapa? Nggak ada di pasaran. Pusing kontraktornya. Kamu desain diameter 14. Nah, mati nyarinya kontraktornya. Jangan ya. Jadi yang mana? Kalau polos ya gunakan 7, 8, 10, 12 yang ada di daftar ini. Kenapa? Ini yang tersedia di pasaran. Nah, gitu. Begitu pula untuk ulir atau deform. Nah, perhatikan kalau ulir atau deform mulainya 10, 13, 16 dan seterusnya. Nggak ada diameter ulir 15, nggak ada. Ya, nanti pusing kontraktornya nyari, nggak ada ditemukan di pasaran. Oke, terus kemudian nih yang saya tunjukkan tadi yield tadi, F yield, tegangan leleh itu ada yield point. Ini hasil uji tarik di lab punyanya Gunung Garuda. Round bar itu berarti polos, yield point-nya atau tegangan lelehnya itu minimal didapat 235. Untuk mendesain diambil 240. Kemudian tegangan putusnya atau tensile strength itu 382 sampai 520. Kemudian untuk ulir itu minimal 390, maksimal 510. Itu yield point atau tegangan leleh. Nah, rata-rata diambil 400 MPa. Kalau ulir ya. Kalau ulir. Nah, ini adalah untuk beton prategang. Nanti diterangkan Pak Andi, beton 3. Insya Allah dari kamu semester 6. Berarti ini 4 dan 5, 6, semester 6. Nanti beton prategang dengan Pak Andi itu. Nah, ini strand, namanya strand, selongsongnya namanya tendon. Kemudian ada yang halo, udah nyampe? Halo, udah nyampe? Hah? Udah masuk aja tuh, masuk tuh sebelah ATM Mandi itu kan ada pintu kaca tertutup, udah masuk aja situ. Nanya ruangannya Bu Amel gitu. Ya, lagi ngajar, udah masuk. Ya, belum, dikit lagi. Bentar, dikit lagi masuk itu situ masuk. Udah masuk aja. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya, itu ya. Jadi ini, nah ini selimut beton. Nah, fungsinya selimut beton itu yang mana sih selimut beton? Selimut beton itu yang ini. Letaknya di sini selimut beton. Nanti selimut beton itu simbolnya P. P, simbolnya P. Nah, ini selimut beton. Ini ruangan. P selimut beton di sini. Simbolnya P, selimut beton. P selimut beton. Nah, ini jarak antar tulangan bersih itu minimal 25. Jadi selimut beton itu, nah cukup menghafalkan angkanya ya, selimut beton tuh 20, 30, 40, 70. 20 itu untuk lantai gedung karena dia di dalam ruangan, 30 lantai jembatan, beton decking ya, atau selimut beton, 30 lantai jembatan, 40 balok kolom, 70 pondasi. 70 pondasi. Masuk sini. Nah, 70 pondasi. Jadi dia ingat-ingat dihafalin. 20, 30, 40, 70. 20 itu untuk apa itu? Plat lantai gedung yang terlindung, 30 plat lantai jembatan karena tidak terlindung, 40 balok kolom, 70 pondasi. Nah, itu harus hafal itu. Nanti soalnya digunakan terus itu untuk mendesain. Ya.
Terus kemudian jarak bersih antar tulangan itu diambil minimum 25 mili. Minimum 25 mili. Kenapa 25 mili? Supaya kerikil tidak nyangkut. Karena untuk membuat beton yang ideal itu diameter agregat maksimum itu adalah 20 mili. Kalau di lapangan atau di toko material kamu beli itu biasanya mau beli kerikil, ukurannya berapa? Mau ditanya pasti. Kalau screening itu adalah ukurannya maksimum 10 mili atau 1 cm. Itu screening. Kalau ukuran 1-2 beli kerikil 1-2 berarti ukuran diameter maksimum 20 mili. 3-4 berarti agregat maksimum 40 mili. Nah, yang ideal yang menghasilkan beton yang baik, walkable itu adalah yang diameter agregat maksimum 20 mili atau ukuran 1-2. Nah, supaya tidak nyangkut maka jarak bersih antar tulangan 25 mili atau 2,5 cm. Supaya apa? Betonnya tidak keropos. Nah, itu seperti itu. Oke, itu. Nah, ini nanti ini saya terangkan besok karena sudah mulai mendesain. Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang sifat-sifat beton dan tulangan? Untuk nanti prinsip dasar perancangan beton, insya Allah minggu depan. Minggu depan nggak bengkel kan? Atau lab tanah nggak kan? Masih teori ya? Oke. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang saya terangkan hari ini? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Belum sepertinya, Bu. Belum ya. Jadi tolong diingat-ingat konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya diingat-ingat. Ya, karena kalau yang saya terangkan hari ini dipakai terus-menerus. Ya, dipakai terus-menerus kalau untuk desain beton. Ya, karena kamu S1 makanya saya menerangkannya harus detail, konsepnya harus saya matangkan. Ya, kalau beton itu hitungannya gampang, rumus-rumusnya udah ada. Tinggal ini mah nggak usah ini. Udah ada. Ya, jadi itu. Mungkin itu dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu insya Allah minggu depan sudah puasa. Yang bagi yang ini ya, bagi umat muslim saya ucapkan selamat berpuasa. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan selama saya mengajar kalian. Saya kira itu tetap jaga kesehatan sampai bertemu insya Allah nanti Jumat depan di bulan Ramadan. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Ibu mau tanya. Ya, gimana Sa? Aurora? Absen gimana, Bu? Kenapa? Untuk absen. Absen enggak, kamu kunjungi e-learning saja yang absen saya. Oh. Nah, buktinya iya, ini saya saya screenshot di sini buktinya. Pokoknya kamu kalau mengunjungi e-learning itu akan terrecord, saya akan lihat. Ya, jadi itu. Jadi untuk absen kunjungi e-learning sesuai jamnya nanti akan terrecord, saya yang akan absen. Ya, saya kira itu buktinya ini kalau misalnya ada tatap muka seperti ini lewat online, nah saya buktikan hal ini. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup ya, tolong dikunjungi e-learning-nya. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih. Ibu, selamat puasa Ibu. Iya. Baru Ibu, ya. Bu, ini pada ke PNJ kagak? Ibu read chat saya dong, Ibu.